Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kami di channel Islam Istimewa Official. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa keutamaan sholat sunnah tahajud. Sahabat beriman, di antara kita mungkin sudah memahami dan mengerjakan sholat sunnah tahajud. Akan tetapi, mungkin sebagian di antara kita ada yang belum mengetahui mengenai keutamaan dari sholat sunnah tahajud ini. Sahabat beriman, sholat tahajud apabila kita rutin mengerjakannya, maka akan terdapat banyak sekali berbagai manfaat yang akan kita dapatkan. Karena sangat sulit untuk bangun dari tidur seseorang, terutama setelah rutinitas yang sibuk seharian. Itulah mengapa sholat ini menghasilkan pencapaian jumlah pahala dan status yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur. Dan sesungguhnya sholat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 sebagai berikut. Dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Sahabat beriman, lantas apa saja keutamaan dari sholat sunnah tahajud ini? Kami akan merangkumnya untuk kita semua. Yang pertama, diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, keutamaan sholat sunnah tahajud yang pertama yakni orang yang melaksanakannya akan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengangkat umatnya ke tempat yang terpuji bagi yang menunaikan sholat sunnah tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridho dan rahmatnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Yang kedua yaitu ahli zikir. Sahabat beriman, keutamaan salat sunnah tahajud juga menjadikan seseorang ahli zikir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bangun malam lalu membangunkan keluarganya hingga salat 2 rakaat, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketiga, dijadikan rendah hati. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang yang melakukan keutamaan salat tahajud akan selalu memiliki sifat yang rendah hati dan bersahabat. Ketentraman yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi rendah hati. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, dan orang-orang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Yang keempat, amalan yang membantu di akhirat. Ada juga ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terkait keajaiban solat tahajud atau solat malam ini. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 telah disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan solat tahajud, insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Dalam ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Yang kelima, menjaga kesehatan fisik. Sahabat beriman, tak ayal solat tahajud menjadi terapi pengobatan terbaik untuk berbagai penyakit. Oleh karena itu, orang yang membiasakan diri untuk tahajud akan memiliki daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah solat malam karena itu adalah tradisi orang-orang soleh di hadapanmu, sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan salah, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, hilangkan kemalasan dan nafsu. Sahabat beriman, solat tahajud adalah cara ampuh untuk menghilangkan kemalasan dan nafsu. Melakukannya pada malam hari akan membuat kita lebih siap untuk menyambut hari esok. Musuh terbesar dalam manusia adalah nafsu. Melaksanakan solat tahajud mungkin sedikit berat bagi sebagian orang karena terlihat pada waktu pengajaan pada jam-jam biasanya kita tertidur. Godaan untuk pergi tidur tentu sangat besar saat itu. Oleh karena itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan solat tahajud berarti telah berhasil menahan godaan dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keutamaan solat tahajud tersebut. Yang ketujuh, penghapus dosa dan kesalahan. Sahabat beriman, keutamaan solat tahajud selanjutnya yakni dihapus dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, bentuk takarrub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah." Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Yang kedelapan, dikabulkan doanya. Sahabat beriman, keutamaan solat tahajud berikutnya yakni dikabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memenuhi doa para ahli tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam hari ada satu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Jabir. Yang kesembilan, diakui sebagai orang istimewa. Sahabat beriman, keutamaan solat tahajud selanjutnya ialah diakui sebagai orang yang istimewa. Siapapun yang melakukan solat tahajud akan terlihat sebagai orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena solat ini dilakukan pada malam hari dan itu adalah waktu yang khusus dan khusyuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48-49. Yang ke-10, jembatan masuk surga. Sahabat beriman, keutamaan salat tahajud berikutnya yakni bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Diceritakan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan dan solatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-11, mengusir setan. Sahabat beriman, keutamaan solat tahajud selanjutnya ialah mampu mengusir setan. Setan selalu berusaha mengganggu kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan bisikan atau godaan agar kita tidak bisa melaksanakan solat
sholat tahajud seperti keinginan untuk tidur, capek, dan lain sebagainya. Setan mengikat dengan 3 ikatan masing-masing berkata, "Kamu masih punya malam yang panjang, pergi tidur." Jika dia bangun atas nama Tuhan, maka sebuah ikatan dilepaskan. Jika dia berwudu, lepas ikatan berikutnya. Dan jika dia melakukan sholat, maka biarkan 1 ikatan lagi, sehingga keesokan harinya dia menjadi rajin. Begitu juga dengan jiwanya. Jika tidak, keesokan harinya jiwanya menjadi kotor dan jiwanya menjadi malas. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, demikianlah beberapa keutamaan dari sholat sunnah tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan serta kekuatan untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud ini. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.